Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sebagian orang atau mungkin banyak orang merasa tersinggung dan tidak terima bila suatu amalan dikatakan bid'ah oleh sebagian ustadz atau ulama. Seperti misal pada kasus pembacaan Al-Fatihah saat hendak memulai pengajian atau memulai acara, di mana mereka mendasarinya dengan tidak adanya riwayat sahih dan eksplisit yang mensyariatkan amalan tersebut, baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Dan dari itu pun, tak jarang pula kita temui ustadz atau ulama yang lain yang memberikan argumentasi bantahannya terhadap pendapat tersebut. Dan mereka pun mendasarinya dengan keterangan yang terdapat pada hadis, juga keterangan dari ulama salaf seperti diantaranya Imam Atha bin Abi Rabah terkait dengan pembacaan Al-Fatihah. Dan di antara bantahan yang ada, di sini kita juga temui adanya bantahan yang berupa penyebutan terhadap amalan yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu di dalam kitab Manaqib Ibnu Taimiyah oleh muridnya dikatakan bahwasanya Ibnu Taimiyah selalu mengulang-ulang membaca surah Al-Fatihah dari ba'da syubuh hingga syuruk atau matahari pagi mulai meninggi dan memancarkan sinarnya, di mana amalan mengulang-ulang membaca Al-Fatihah dari ba'da syubuh hingga syuruk ini disebutkan adalah merupakan amalan yang juga tidak ditemui riwayat sahih dan eksplisit yang mensyariatkannya. Yang artinya, dengan begitu apakah bisa dikatakan seorang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dikenal sangat tegas dan sangat paham terhadap bid'ah, malah melakukan bid'ah? Hal ini tentu dirasa cukup masuk akal, mengingat memang tidak adanya riwayat atau dalil dari Al-Quran ataupun Al-Hadis yang memerintahkan agar mengulang-ulang membaca Al-Fatihah dari fajar hingga syuruk, seperti yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Namun teman-teman sekalian, hal ini dijawab oleh Ustadz Mujiman. Beliau menjelaskan bahwa yang dilakukan Ibnu Taimiyah tidaklah bisa dikatakan sebagai bid'ah dengan alasan tertentu. Nah teman-teman sekalian, kita simak bagaimana penjelasan lebih lengkapnya oleh Ustadz Mujiman. Sudah sering saya sampaikan bahwa amaliyah yang dilakukan sendiri untuk berzikir itu sifatnya mutlak, bebas. Misalnya Bapak Ibu nanti mau sholat syuruk. Untuk sholat syuruk itu salah satu ketentuannya adalah ikut sholat subuh di masjid, lalu berzikir sampai waktu syuruk. Zikirnya apa? Mutlak, bebas. Mau Al-Fatihah diulang-ulang juga boleh, mau tahlil diulang-ulang juga boleh, mau takbir diulang-ulang juga boleh, mau baca Al-Quran juga boleh. Tapi kan dilakukan secara sendiri masing-masing, tidak mengajak orang lain secara bersama-sama untuk menjadi amaliyah khusus dalam melaksanakan sholat syuruk. Karena memang ketentuannya berzikir dan zikirnya tidak ditentukan. Maka zikir apa saja. Baca kulhu boleh enggak? Sampai terbit syuruk? Boleh. Baca apa lagi selain kulhu? Baca Quran pokoknya sampai nanti masuk waktu syuruk, boleh enggak? Boleh. Baca apa lagi? Istighfar terus? Boleh. Dibolak-balik? Ya istighfar ya apa saja, pokoknya semua yang bisa dia. Karena orang awam bisanya kulhu, an-nas, al-falak, al-ikhlas, 4 surat diulang-ulang itu semua, boleh enggak? Boleh. Jadi tidak ada masalah. Jaga kebatalan kesucian harus jaga. Ya nanti kalau wudu lagi Pak. Iya. Baik. Jadi intinya di situ adalah zikir yang sifatnya mutlak. Adapun kemudian membuat ketentuan khusus mengenai bilangan, waktu, tempat, dilakukan secara bersama-sama, diumumkan, maka itu menyerupai syariat, maka itu namanya bid'ah. Tapi zikir yang sifatnya personal, pribadi, maka setiap kita itu punya kemampuannya masing-masing. Misal kita setiap kali selepas isya masing-masing punya kemampuan yang berbeda dalam membaca Al-Quran. Lalu ada yang menetapkan, saya sebelum tidur saya baca Al-Quran sampai jam 9. Boleh enggak?
selama mampu, tidak memaksakan diri, monggo saja. Saya mau baca Quran 1 lembar sebelum tidur, boleh enggak? Boleh. Nah, tidak jadi soal. Ini adalah ibadah pribadi personal, tidak membuat pengumuman untuk dilakukan secara bersama-sama dengan ketentuan waktu, dengan ketentuan bilangan, dengan ketentuan yang dibaca, maka bukan termasuk bagian dari bid'ah. Karena setiap orang dalam hal zikir-zikir yang tidak terikat oleh waktu itu sifatnya mutlak bagi pribadi personal masing-masing. Lain halnya kalau kemudian dikumpulkan orang pada hari kesekian dengan jumlah sekian, dilakukan bersama-sama dengan syarat buah ini, dengan sembelian ayam ini, dengan waktu begini, maka itu butuh dalil. Tetapi kalau zikir yang sifatnya mutlak, maka kita letakkan pada sesuatu yang sifatnya mutlak, untuk yang sifatnya personal atau pribadi. Karena para sahabat pun berzikir yang sifatnya pribadi masing-masing itu dengan kemampuannya masing-masing. Tetapi kalau yang sifatnya, apakah para sahabat pernah berkumpul kemudian bersama-sama melakukan formasi tertentu yang tidak diajarkan oleh Nabi? Tidak pernah. Jadi tidak pernah para sahabat berkumpul dengan sahabat yang lain dengan ketentuan hari tertentu, dengan waktu tertentu, dengan bilangan tertentu, dengan cara tertentu, dengan urutan tertentu, dengan jenis syarat tertentu. Itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat kemudian berkumpul secara bersama-sama. Sehingga kalau yang berkumpul bersama-sama begitu dengan ketentuan-ketentuan yang mengikat, maka jelas itu tidak ada tuntunannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah teman-teman sekalian, sebagaimana yang dijelaskan Ustadz Mujiman, ternyata amalan Ibnu Taimiyah tersebut tidaklah bisa dikatakan bid'ah karena merupakan amalan yang sifatnya mutlak, yang artinya amalan tersebut tidaklah terikat dan bebas dilakukan tanpa harus melihat apakah ada dalil khusus yang eksplisit memerintahkannya. Cukup dengan keumuman dalil yang memerintahkan agar senantiasa untuk berzikir kepada Allah. Berbeda dengan amalan yang bersifat muqayyad atau mengikat, yang memang amalan yang bersifat muqayyad ini tidak boleh diamalkan kecuali eksplisit terdapat dalil atau sunnah yang memerintahkannya. Berikut dengan tata cara pengamalannya. Nah teman-teman sekalian, semoga hal ini bisa diambil pelajaran dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.